Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sampaikan beberapa wasiat yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu kepada anaknya. Saya akan sampaikan beberapa di antaranya. Beliau berkata pada salah seorang anaknya, "Ya bunayya, usika bitaqwallah fil ghaibi wasyahad." Aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Bil ghaibi wasyahadah, pada saat kau sendirian dan pada saat kau hadir bersama manusia. Kalimat ini subhanallah, banyak mungkin di antara kita dan mungkin kita sendiri yang ketakwaannya sangat parsial, sangat kondisional. Tatkala kita berada bersama manusia, duduk bersama mereka, ketakwaan kita tiba-tiba datang. Tapi pada saat kita dalam kesendirian, ketakwaan itu tiba-tiba lenyap. Rasulullah pernah mengingatkan pada kita semua tentang hal ini pada tatkala beliau berwasiat pada seorang sahabatnya, "Ittaqillaha haitsu ma kunt wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha." Wahai sahabatku, kata beliau, hendaklah kau bertakwa kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kau berada. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti keburukan, kesalahan, keteledoran yang kau lakukan itu dengan kebaikan yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Beliau juga mengatakan, "Ya bunayya, usika bil qasdi fil ghina wal faqr." Dalam engkau hemat pada saat kau dalam kondisi kaya ataupun kondisi fakir. Tindakan ini perlu kita lakukan karena suatu saat orang yang royal pada saat kaya, dia mungkin bisa menjadi fakir. Orang yang boros pada saat kaya bisa saja dia menjadi fakir. Dan orang fakir yang tidak hemat bisa dipastikan dia meluncur pada kefakiran yang lebih dalam. Kemudian beliau mengatakan juga, "Alaik ya bunayya usika bil adli fis sadiq atau fis sadiq wal adu." Hendaklah kau berlaku adil pada temanmu ataupun pada musuhmu. Yang disebut dengan justice for all. Justice atau keadilan untuk semua. Keadilan itu hak siapa saja, hak setiap orang untuk mendapatkannya. Kemudian ar-ridha anillahi subhanahu wa ta'ala fi syiddati war raha. Hendaklah, kata beliau, wahai anakku,
hendaklah kau rela dengan apa yang Allah telah berikan kepada engkau dalam kondisi sulit ataupun dalam kondisi mudah, dalam kondisi lapang ataupun kondisi sempit. Beliau juga mengingatkan pada anaknya, dan ini harus kita ingat pula. Man absara aiba nafsihi syughila an ghairihi. Barang siapa yang sibuk dengan aibnya sendiri, dengan kesalahannya sendiri, dengan ketelodarannya sendiri, dengan celahnya sendiri, maka dia tidak akan mungkin untuk mengorek-ngorek, mencari-cari, mengintai-ngintai, mengintip-intip kesalahan orang lain. Rasulullah juga bersabda tentang hal ini. Kata beliau, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntunglah orang yang menyibukkan menintrospeksi diri dan aibnya daripada mengorak-ngorek, mencari-cari, mengintai-ngintai kesalahan orang lain. Kemudian Imam Ali juga mengatakan, barang siapa man radiya bima qasamallahu lahu lam yahzan ala ma fatahu. Barang siapa yang ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka dia tidak akan pernah galau, tidak akan pernah sedih dengan apa yang tidak didapatkannya. Pemirsa rahimakumullah, kemudian Imam Ali juga berkata, man hafara bi'ran li akhihi waqa'a fiha. Barang siapa yang menggali sumur, menggali lubang, dia berniat agar saudaranya jatuh pada lubang itu, maka dialah yang akan jatuh ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Man hataka hijaba ghairih inkashafat arata baiti. Barang siapa yang mengorak-ngorek kesalahan orang lain, mengintai-ngintai kesalahan orang lain, maka aibnya suatu saat akan tersingkap, walaupun itu ada dalam rumahnya sendiri. Man a'jaba bi ra'yihi dhallah. Barang siapa yang mengagungkan, yang kagum pada pendapatnya, yang menuhankan pendapatnya, yang mengira bahwa apa yang menjadi pendapatnya adalah mutlak kebenarannya. Kemudian kata Ali, dhallah, orang yang bersangkutan akan sesat jalannya. Selanjutnya beliau mengatakan, man nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghairi. Barang siapa melupakan kesalahannya, maka dia akan beranggapan bahwa kesalahan orang lain itu sangat-sangat besar. Padahal bisa saja kesalahannya lebih besar daripada kesalahan orang lain. Dia termasuk orang ar-ridha bidzat, orang yang excuse untuk dirinya sendiri, tapi blaming pada orang lain. Kemudian beliau mengatakan, man iqtahamal bahra gharika. Barang siapa yang masuk ke dalam laut, maka dia pasti akan tenggelam. Artinya, orang yang terlibat dalam sesuatu yang sebenarnya dia tidak harus terlibat pada hal itu, maka dia akan hanyut dalam gelombang yang dia masuk di dalamnya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan pada kita semua agar kita bijak dan arif. Kata Rasul alaihissalam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu tanda kebaikan seorang muslim adalah tatkala dia tidak cawe-cawe untuk menyampuri urusan yang sebenarnya bukan urusannya. Kemudian man takabbara 'alan nas dzallah. Barang siapa yang takabur pada manusia, congkak pada manusia, angkuh pada manusia, merasa lebih tinggi dari manusia, merasa lebih besar daripada manusia, merasa lebih agung daripada manusia, dan kemudian dia merendahkan orang bersangkutan, melecehkan orang bersangkutan,
menyingkirkan orang bersangkutan, zallah, dia akan terhina, dia akan menjadi tidak berharga, dia menjadi orang yang tidak dipandang oleh orang lain. Kemudian man wa man dakhala madakhila su' uttuhim. Barang siapa yang masuk ke tempat-tempat yang buruk, masuk ke tempat-tempat orang yang bisa dipastikan di tempat itu ada perbuatan-perbuatan nista, maka dia bisa menjadi tertuduh karena dia masuk ke wilayah-wilayah yang memang seringkali oleh orang lain dijadikan tempat-tempat keburukan, tempat-tempat kedurjanaan, tempat-tempat kelaliman, tempat-tempat kehinaan, sehingga orang yang bersangkutan dianggap melakukan hal yang sama walaupun kemungkinan dia tidak melakukannya. Sebab orang yang berlaku atau berada di suatu tempat pasti dia dianggap sebagai penghuni dari tempat itu. Kemudian pemirsa rahimakumullah, man jalasal ulama waqara. Barang siapa yang sering duduk dengan ulama, sering duduk dengan intelektual, sering duduk dengan kurama, maka waqara, dia akan menjadi orang yang wakur, orang-orang yang sopan, orang-orang yang santun, orang-orang yang ajak dalam kehidupannya karena hatinya, karena pikirannya berisi dengan ilmu. Waman mazaha ustukhiffa. Barang siapa yang sering-sering bercanda, maka dia akan lama-lama tidak dianggap oleh orang yang dicandainya. Tanda yang overdosis akan menghilangkan kehormatan seseorang. Ya qal mizah fa innal mizah yudhibu baha'al mu'min. Hati-hati, kata Rasulullah, janganlah kau banyak bercanda. Kenapa? Karena canda yang berlebihan itu akan menghilangkan wibawa, akan menghilangkan karisma, akan menghilangkan marwah seorang mukmin. Wa man i'tazala salimah. Barang siapa yang menyendiri, artinya tidak bergaul dengan orang-orang yang rusak, orang-orang yang merusak pribadinya, yang merusak sejarahnya, yang merusak pikirannya, yang mencemari hatinya, maka dia salimah, dia akan selamat. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ibadur Rahman misalnya, orang-orang yang kalau ada orang-orang yang ngobrol, orang-orang yang namimah, orang-orang yang ngerasain orang lain, kemudian menjadi menggosip orang lain, maka dia segera pergi dari tempat itu karena itu pasti mencemari jiwanya, mengotori pikirannya, mengkontaminasi hatinya. Wa man taraka syubahat syahawat kana harran. Barang siapa yang meninggalkan syahwat, meninggalkan keinginan buruk yang tidak terpendung, maka dia akan menjadi merdeka dari jeratan syahwat itu. Dan kita tahu betapa banyak orang-orang yang terjerat syahwat dan dia hancur pribadinya, hancur keluarganya, hancur kedudukannya, hancur dia di mata dalam pandangan orang, hancur pula masa depannya, hancur sejarahnya, dan seterusnya. Wa man tarakal hasad, yang terakhir, wa man tarakal hasada kana lahu mahabbatun finnas. Barang siapa yang meninggalkan kedengkian, iri, maka dia akan banyak dicinta dalam hati manusia. Pemirsa rahimakumullah, mari kita berusaha untuk mengamalkan apa yang diwasiatkan Imam Ali radhiyallahu anhu, wasiat-wasiat indah tentang kepribadian, dan insya Allah semuanya akan menyampaikan kita pada keselamatan, pada as-sa'adah. Ini bisa kita dapatkan dalam buku Daliluka ila Sa'adah Nafsiyah pada halaman 9 sampai 17, yang semoga kita bisa membacanya, yang artinya adalah
petunjuk guide untuk menuju ke kebahagiaan jiwa. Yang kemudian apabila kita mengamalkannya, pasti jiwa kita akan tenang, kita akan dicinta oleh banyak orang, kita tidak akan banyak musuh, karena kita berlaku adil, karena kita mencinta mereka, karena kita tidak dengki pada mereka, karena kita tidak banyak mengecilkan mereka, karena kita tidak banyak mengerilkan mereka, karena kita tidak pernah membuli mereka, sehingga aura-aura kebaikan itu melingkar di sekitar kita, dan orang akan melihat kita sebagai pantulan dari kebaikan itu, pantulan dari kebahagiaan, karena kita telah mengikuti apa yang diwasiatkan Imam Ali, dan tentu saja apa yang Allah perintahkan kepada kita dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Aku qouli hadza, pemirsa rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sosok yang berkepribadian Islam, memiliki karakter yang mumpuni untuk senantiasa menginspirasi banyak orang bahagia dan membahagiakan orang lain, bahagia dan membahagiakan orang lain dalam kehidupan kita dan kehidupan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.